Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang tidak sanggup bagi kita untuk menghitung nikmat tersebut dikarenakan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat menuntut ilmu, nikmat kesehatan, alhamdulillah. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, tiga landasan utama di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Muallif rahimahullah mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya wajib bagi seluruh muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Permasalahan yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala dialah zat yang telah menciptakan kita, dialah zat yang telah memberikan kepada kita rezeki, dan dialah zat yang telah menciptakan dan memberikan kita rezeki tersebut, kemudian tidak membiarkan kita begitu saja, akan tapi Dia Allah tabaraka wa taala mengutus kepada kita utusannya, yaitu Rasul, yang mana siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia akan masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala, dan yang barang siapa yang dia mengingkari maksiat kepada Rasul yang Allah tabaraka wa taala utus ini, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, annallaha la yarda an yusrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala zat yang telah menciptakan kita tadi, zat yang telah memberikan kepada kita rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Dia tidak pernah ridha untuk disekutukan dengan apapun juga dalam hal peribadatan, tidak kepada malaikat yang didekatkan dan tidak pula kepada
nabi yang diutus. Dan dua permasalahan ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga dari perkataan muallif rahimahullah tentang sesuatu ilmu yang harus kita ketahui, kita pelajari dan kita amalkan. Yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatun man haddallaha wa rasulah walau kana aqrabal qarib. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Allah Ta'ala, anna man ata'ar rasul, siapa saja yang taat kepada Rasul, wa wahadallah, dan dia mentauhidkan Allah, dia taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah Ta'ala, la yajuzu lahu, maka tidak diperkenankan baginya, tidak diperbolehkan bagi orang tersebut yang dia mengklaim dirinya mengikuti Rasul dan mengklaim dirinya mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak pantas bagi orang ini muwalatun man haddallaha wa rasulahu, tidak pantas bagi orang ini untuk mualah, berloyalitas. Tidak pantas baginya berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, memusuhi Rasulullah. Tidak pantas bagi orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Ta'ala untuk berloyalitas dengan orang-orang yang dia memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabal qarib, walaupun orang tersebut memiliki hubungan yang dekat dengannya, walaupun orang ini memiliki hubungan yang dekat dengannya. Jamaah yang Allah Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya apabila orang ini dia cinta kepada Rasulullah, dia taat kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mentauhidkan Allah Ta'ala, dia esakan Allah Ta'ala dalam peribadatannya, dia esakan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat, tidak pantas baginya untuk berloyalitas, bermualah, untuk mencintai, untuk menolong di dalam perkara agama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi mereka untuk berloyalitas, mencintai dan menolong dalam perkara agama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Seperti halnya orang-orang kufar yang mereka memerangi Allah dan memerangi utusan Allah, walaupun orang ini adalah kerabat dekat dia sendiri, orang yang dekat dengannya, memiliki hubungan darah, bapaknya kah, anaknya, pamannya. Tidak boleh bagi dia berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut, dengan catatan orang ini adalah orang-orang yang benar-benar memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah SAW, dan mereka membantu orang-orang kufar dalam memerangi Allah dan Rasulnya, dalam memerangi kaum muslimin. Dia dukung orang-orang kufar tersebut
dalam memerangi kaum muslimin, dalam merusak Islam, merusak agama Allah Taala, maka tidak pantas dalam hal ini ada cinta dengan orang-orang kufar tersebut. Tidak boleh berloyalitas dengan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Rabb kita Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalil untuk perkara ini larangan berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dalam hal agama adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah mengatakan, la tajidu qauman, tidak akan pernah engkau dapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka tidak akan engkau dapati mereka yuwadduna man haddallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulahu dan rasulnya. Tidak akan engkau dapati, kata Allah Taala, Allah yang mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui bagaimana keimanannya. Kalau benar imannya kepada Allah dan kepada hari akhir, maka tidak mungkin ada dalam hatinya cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka ini, kata Allah Taala, adalah orang-orang yang telah Allah Taala tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah tuliskan dalam hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan hatinya dengan pertolongan dari Allah Taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka adalah orang-orang yang dimasukkan Allah Taala ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah ini adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Taala. Humul muflihun. Jamaah milik Allah Taala, jelas dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan, mengabarkan kepada kita kewajiban bagi orang yang beriman tersebut adalah memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling utama. Dan ini sebagai bukti keimanan mereka. Kalau benar iman mereka, maka mereka akan dahulukan Allah di atas segalanya, menjadi prioritas dalam kehidupan mereka.
Kalau benar imannya, maka mereka akan dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan selainnya. Kalau benar imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini kalau benar keimanan tersebut, jujur keimanannya kepada Allah Taala. Dia akan dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan selainnya. Apabila ada pertentangan perkataan Allah, hadis Nabi dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia akan dahulukan. Dia akan katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa? Khabar, berita dari Allah dan Rasulnya, maka harus dia dahulukan. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dia esakan Allah Taala, dia ittiba, dia ikuti Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensi dari iman tersebut, dari tauhid tersebut adalah loyalitas yang benar kepada Allah dan Rasulnya, adalah bentuk loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sewaktu kita katakan bahwasanya tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, loyalitas dari seorang muslim kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang kufar, bukan berarti kita tidak berlaku adil kepada mereka. Bukan berarti seorang muslim boleh berlaku zalim kepada orang-orang kufar, bukan. Ya, ini harus difahami dengan benar. Jangan gunakan ayat ini, fahami dengan salah sehingga menjadikan seorang berlaku tidak adil kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang non-muslim. Tetap seorang muslim ataupun muslimah wajib berlaku adil kepada orang-orang kafir, orang-orang kufar, dan bermuamalah dengan baik kepada mereka, mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Taala, menunjukkan kepada mereka Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukanlah berarti seorang yang tidak berloyalitas kepada orang-orang yang musuhi Allah, kemudian orang tersebut tidak boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. Bukan seperti itu. Bukan berarti konsekuensi dari tauhid kepada Allah tidak boleh berloyalitas, tidak boleh cinta kepada orang kafir, maka tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bukan seperti itu jamaah yang Allah Taala. Ini salah dalam memahami ayat ini. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah, Allah Taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala mengatakan, la yanhakumullah, Allah Taala tidak melarang kalian. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian terhadap agama kalian. Orang ini mereka tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Artinya bukan kafir harbi. Kafir harbi mereka memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Orang-orang kufar ini, mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung kalian, dari negara kalian. Antabarruhum, Allah tidak melarang kalian untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adillah kepada mereka.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam ayat ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya apabila orang-orang kufar ini tadi yang mereka hidup bersama kaum muslimin, berdampingan dengan orang-orang yang beriman, mereka tidak memerangi kaum muslimin, mereka tidak mengusir kaum muslimin dari negaranya, dari kampungnya, dari daerahnya, maka Allah tabaraka wa taala tidak melarang, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Silakan berbuat baik kepada orang-orang kufar. Silakan berbuat baik kepada mereka. Silakan berlaku adil kepada mereka. La yanhakumullah, kata Allah tabaraka wa taala, Allah tidak melarang kalian. Maka apabila kaum muslimin memiliki tetangga yang kufar, non muslim, penuhi hak mereka sebagai tetangganya. Berlaku baik kepada mereka sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada tetangganya seorang Yahudi. Rasulullah SAW berlaku ihsan. Maka silakan berbuat baik, kirim makanan, mengirim, memberikan kepadanya hadiah. Tunjukkan bagaimana akhlak Islam. Dan ini akan membuat orang-orang kufar tadi tergerak hatinya melihat bagaimana indahnya agama Islam, rahmatan lil alamin. Ya, silakan berbuat baik. Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangganya seorang Yahudi. Bukan berarti oh ini orang kafir nih tetangga saya, tidak boleh. Pandang ketemu negur pun tidak mau. Ya, kenapa? Katanya itu dalilnya dalam Qur'an Mumtahanah. Ya, tidak ada cinta, tidak ada wala bagi orang-orang kufar. Ini salah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat ihsan pada mereka, berbuat baik. Begitu juga bukan berarti sewaktu seorang diperintahkan untuk membenci kekufuran yang ada pada diri seorang, kita benci kekufuran yang ada pada dirinya. Naam, harus benci. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Dia katakan Allah miliki anak, mengatakan tidak tentang Allah tabaraka wa taala. Yang kita benci adalah kekufurannya. Dan bukan berarti membenci orang kufar tadi, kekufurannya, lalu diperbolehkan untuk berlaku zolim kepadanya. Bukan berarti diperbolehkan untuk menodai kehormatannya, berbuat tidak adil kepadanya. Kenapa? Oh dia orang kafir, ambil aja hartanya, jarah saja hartanya. Ini salah jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Salah dalam memahami agama Islam yang mulia ini. Oh itu orang kafir, tidak apa-apa, darahnya halal katanya. Oh ini rusak agama seperti ini. Salah dalam memahami agama yang mulia. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, Rabb kita Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah sampai kebencian kalian kepada suatu kaum, an saddukum anil masjidil haram, yang mana kaum ini menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat pada tahun ke-6 Hijriah untuk memasuki Masjidil Haram. Mereka telah jalan jauh dari Madinah, kemudian dihentikan oleh orang-orang kufar, tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh umroh. Ya. Apa kata Allah Taala? Janganlah sampai kebencian kalian kepada kaum ini
yang telah menghalangi kalian masuk Masjidil Haram, menjadikan kalian berbuat zolim kepada mereka. Ini orang kafir Quraisy dahulu. Mereka menghalangi Rasul yang mulia Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk masuk kota Mekah, tidak diperbolehkan. Tapi tetap Allah Taala melarang kaum muslimin karena kebencian mereka terhadap orang-orang kufar tadi, orang-orang kafir Quraisy yang melarang, tetap tidak boleh kalian berlaku zolim kepada mereka. Tidak boleh, kata Allah Taala. Jangan sampai menjadikan perkara ini menjadikan kalian berlaku zolim pada mereka. Tidak boleh. Ini agama Islam, jamaah milik Allah Taala, agama yang mulia, rahmatan lil alamin, kata Allah Taala. Dalam ayat yang lainnya, masih dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-8, Allah Taala mengatakan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa kata Allah Taala? Janganlah sampai kebencian kalian pada suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Menjadikan kalian tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Karena berlaku adil ini lebih dekat kepada ketakwaan. Ini subhanallah. Ini agama Islam, jamaah milik Allah Taala. Tetap kita diperintahkan berlaku adil kepada manusia. Berikan haknya, ini hak dia. Ada utang dengan orang kafir misalnya, tetap wajib bayar utang tersebut. Jangan katakan, oh ini orang kafir, udah tidak usah dibayar utangnya. Oh ini orang kafir, tidak apa-apa diambil hartanya. Ini salah ini. Ini Islam apa yang dibawa seperti ini? Ya. Oh ini orang kafir, tidak apa-apa darahnya halal. Ya, ini sesat, menyesatkan. Ya. Sehingga jadilah apa? Mereka sembarangan dalam menumpahkan darah manusia. Ya, melakukan pengeboman, teror di mana-mana. Ini jelas bukan dari ajaran Islam yang seperti ini. Dalam agama Islam diperintahkan kita untuk berlaku adil, tidak boleh berlaku zolim kepada manusia. Bahkan jamaah milik Allah Taala, Nabi kita tercinta Muhammad SAW menegur sahabat yang nyaring membaca Al-Quranul Karim di masjid. Ditegur oleh Nabi yang mulia SAW, diperintahkan apa? Untuk mengecilkan suaranya. Kenapa? Karena akan mengganggu manusia yang lainnya yang sedang sholat sunnah, yang mereka juga sedang beribadah. Ada saudara yang sedang sholat, ada yang sedang berdoa kepada Allah Taala. Dia kencangkan baca Al-Quran. Ditegur oleh Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Saking tidak inginnya Nabi Muhammad SAW umatnya ini mengganggu orang lain. Tidak boleh mengganggu orang, menzolimi manusia. Sampai dari suara saja dilarang. Lalu bagaimana dikatakan bahwa saya melakukan teror itu dari agama Islam? La wallah. Ini bukan dari agama Islam. Dalam ayat yang lainnya, Allah Taala juga memerintahkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua tersebut beragama non-muslim. Orang tuanya kafir. Tetap dalam Islam diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua tersebut, selama yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, bukan kemungkaran. Selama yang diperintahkan adalah kebenaran, bukan dalam kemaksiatan. Bukan diperintahkan untuk menyekutukan Allah, bukan diperintahkan untuk menghina Rasulullah SAW, atau diperintahkan untuk maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. Kalau diperintahkan untuk menyekutukan Allah, tidak boleh kita tunduk pada kedua orang tua. Tapi kalau dalam perkara yang mubah, diperintahkan untuk tetap berlaku ihsan, berbakti kepada
kedua orang tua walaupun dia kafir, walaupun dia tidak muslim. Allah Taala mengatakan dalam surah Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah Taala? Wa in jahadaka, apabila orang tuamu memaksamu, juhud ya, memerintahkan dengan keras gitu ya, menyuruh, ala antusrika bi, untuk menyekutukan aku, kata Allah Taala, ma laysa laka bihi ilm, terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati. Kalau orang tua kalian tadi memerintahkan kalian untuk maksiat pada Allah Taala, untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi temanilah mereka dalam perkara dunia. Ya, perkara dunia artinya dalam perkara muamalah yang tidak terkandung di sana unsur kesyirikan, ya, dalam masalah yang mubah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dalam perkara dunia maka temanilah dia dengan cara yang ma'ruf, yang baik, kata Allah Taala. Ya, artinya di sini jamaah milik Allah Taala, tetap kita diperintahkan walaupun orang tua kita kafir, tetap diperintahkan untuk apa? Untuk bermuamalah, untuk berakhlak dengan baik kepada kedua orang tua tersebut. Tetap menunjukkan ini loh akhlak Islam. Ini orang tua yang kafir ini. Orang tua yang kafir, tetap tunjukkan kita bermuamalah dengan baik kepada mereka. Tunjukkan ini loh agama Islam. Adabnya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Yang dengannya kita harapkan apa? Orang tua kita tergerak hatinya masuk ke dalam agama Islam. Bukan sebaliknya, berlaku keras dengan mereka, berlaku tidak sopan, tidak punya adab, tidak menunjukkan akhlak Islam, malah menjadikan manusia semakin jauh dari agama Allah. Kita lihat ini apabila orang tua kafir. Lalu bagaimana apabila orang tua kita muslim, jamaah milik Allah Taala? Terkadang sebagian ikhwah, dia merasa sudah ngaji, orang tuanya belum faham sunnah, tidak ada hormat dengan orang tuanya. Oh bapak mengerjakan bid'ah terus, ya. Ini salah. Ya, tunjukkan ini loh saya sudah ngaji, alhamdulillah sudah kenal sunnah Nabi. Maka tunjukkan bagaimana muamalah yang benar, bagaimana sunnah Nabi dalam bermuamalah dengan orang tua, adabnya, akhlaknya ditunjukkan. Ini loh saya sudah ngaji seperti ini, beda dengan saya sebelumnya pak. Ya, alhamdulillah. Dan ini menjadikan orang tua kita menjadi apa? Menjadi ada ketertarikan hatinya. Alhamdulillah anak saya ternyata setelah belajar sunnah, setelah ngaji sunnah, setelah belajar di pesantren, di pondok, tampak perubahan dalam tingkah lakunya, dalam akhlaknya, adabnya kepada orang tua. Itu yang pertama dilihat oleh manusia, jamaah yang Allah Taala. Dia tidak nanya tuh berapa juz hafalan antum, enggak. Berapa banyak kitab yang telah antum kaji, enggak. Tapi dia lihat bagaimana muamalah kita dengan mereka, bagaimana cinta kita kepada mereka. Ini yang pertama mereka lihat. Ini mengalahkan ratusan dalil yang antum sampaikan kepada mereka. Dakwah bilhal, dengan tindakan kita. Nah, artinya di sini ya tadi jamaah milik Allah Taala, barakallahu fiikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Maka tetap kalaupun orang tua tadi kafir, tetap diperintahkan untuk apa? Berbakti kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar, dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan ini tidak boleh taat. Ya, bahkan dengan orang tua yang muslim sekalipun, sewaktu diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Taala,
tidak boleh kita taat. Ada orang tua misalnya panggil siapa, Iqbal, tolong belikan bapak rokok. Boleh tidak belikan? Kita katakan ya tidak boleh beli rokok. Kenapa? Maksiat. Rokok ini perkara ma'ruf atau mungkar? Mungkar, jamaah dengan Allah Taala. Ya, merokok perkara mungkar, mendatangkan kemudaratan. Rasulullah SAW katakan apa? La dharara wala dirar. Tidak boleh kita mendatangkan kemudaratan bagi diri kita dan bagi orang lain, tidak boleh, dilarang. Ya. Dan ini termasuk perkara yang buruk, ya, perkara yang buruk. Ya, termasuk khaba'is. Ya, khaba'is. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa yuhillul lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan yang buruk-buruk. Sekarang Anda tanya, rokok baik atau buruk? Buruk. Siapa bilang buruk katanya? Ana ngerokok sehat kok kali. Rokok sehat. Kemudian rokok itu kan menambah devisa. Apalagi katanya? Apa alasan perokok biasanya? Oh, itu ngerokok panjang umur katanya. Apa alasannya? Ada kan sebagian orang berdalih gitu. Mereka katakan, oh rokok itu baik katanya. Mbak, ini pernah ditanyakan oleh kepada seorang syekh gitu kan. Apa kata syekhnya? Taib, ana kembalikan pertanyaan kepada antum. Ini orang perokok nanya. Rokok ini termasuk thayyibat atau khaba'ith, yang baik atau yang buruk? Ya. Kalau seandainya dia katakan thayyibat, Ustaz. Ya, thayyibat, perkara yang baik. Karena saya jadi semangat. Kalau malam-malam kalau ngerokok semangat. Itu gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung tinggi itu dibangun dengan rokok. Dia antum lihat kan kuli-kulinya biasanya sambil masang bata, nyemen sambil ngerokok. Enggak ada rokok enggak jadi itu gedung-gedung tinggi katanya. Subhanallah. Taib, antum katakan thayyibat. Ya udah, sekarang berikan rokok satu slop gitu ya. Ngerokok bareng-bareng istri dan anak antum di rumah, mau enggak? Oh, enggak mau, Ustaz. Kenapa? Kemburu katanya. Itu udah jawab sendiri. Ya. Coba bayangkan mereka yang mengatakan rokok bagus. Antum pulang ke rumah, lihat orang rumah antum, istri dan anak-anak ngerokok bareng. Apa yang antum lakukan? Terima dah? Pasti tidak terima, marah dia. Ngapa ini? Iya kan? Coba berpikir. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang buruk ya, yang buruk ya. Khaba'is, khabisat. Ya, perkara yang buruk. Dan yang buruk Allah haramkan. Ya, maka tidak boleh tolong menolong dalam perkara yang mungkar seperti ini. Ya. Taib, kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapat suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, mereka berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Maka di sini jamaah milik Allah tabaraka wa taala,
Yang dimaksud dengan loyalitas di sini maknanya yang kita dilarang untuk berloyalitas tersebut adalah larangan untuk mencintai orang-orang kafir ini karena agamanya. Larangan berloyalitas di sini adalah mencintai mereka karena agama mereka, karena kekufuran mereka. Adapun cinta dalam sisi tabiat, dalam hal tabiat manusia, seperti misalnya seorang anak, yang pasti anak ini mencintai bapaknya, anak pasti mencintai ibunya. Seorang bapak, ibu cinta kepada anaknya. Ini tabiat. Maka cinta tabiat seperti ini, maka kecintaan yang seperti ini tidaklah mengapa. Cinta tabiat, maka ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah mencintai orang kafir tadi karena kekafirannya, karena kekufurannya. Maka yang seperti ini yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Demikian pula kata muallif rahimahullah, berlepas diri dari orang-orang musyrik bukan berarti kita tidak boleh mendakwahkan mereka. Kita berlepas diri dengan orang-orang kufar bukan berarti kita tinggalkan, tidak mau bermuamalah dengan mereka, tidak mau mendakwahkan mereka, tidak mau jual beli dengan mereka. Kenapa tidak mau beli? Oh, itu punya orang kafir. Oh, kenapa tidak mau menegur? Itu orang kafir. Nabi Muhammad SAW kita lihat suri tauladan kita, bagaimana Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan tetangganya orang Yahudi. Yahudi kafir, jamaah milik Allah Taala. Nabi yang mulia Muhammad SAW tetap minjam. Ya, diketahui Rasulullah menggadaikan barangnya dengan orang Yahudi, bermuamalah. Maka ini ada perkara yang diperbolehkan. Ya. Dan juga didakwahkan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang kafir. Dan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang benar-benar berlepas diri kepada kekufuran dan orang-orang yang kufur. Ini Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Taala. Namun kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap mendakwahkan orang tuanya, tetap menyampaikan dakwah kepada orang tuanya yang kufar tadi. Dan kita lihat bagaimana uslub yang digunakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat ke-42. Allah Taala mengatakan, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an." Ketika Nabi Ibrahim izqala li abihi berkata kepada bapaknya, ya abati. Kita lihat apa kata Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahandaku, wahai bapak yang aku cintai. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim tetap berbicara dengan lemah lembut, tidak kata ya kafir, tidak. Ya. Padahal ini udah tukang buat berhala gitu kan ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berkata dengan lemah lembut, ya abati, wahai ayahanda yang aku cintai,
Lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau ibadahi patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi dirimu? Tetap Nabi Ibrahim Khalilur Rahman sampaikan dakwah kepada orang tuanya, kepada bapaknya, walaupun dia kafir. Ya, walaupun bapaknya kafir. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 74, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman, apakah engkau ambil patung ini aliha, sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguhnya aku telah melihat engkau dan kaummu ini dalam kesesatan yang nyata, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada bapaknya. Lihat, Nabi Ibrahim tetap mendakwahkan mereka. Artinya bukan berarti sewaktu kita tidak boleh berloyalitas dengan orang-orang kufar, lalu kita tinggalkan sama sekali, tidak kita dakwahkan, ngomong tidak mau, berbicara tidak mau bertegur sapa, tidak mau melihat mereka. Kalau ketemu malingkan muka, enggak, bukan seperti itu. Ya, tetap kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, dengan muamalah yang benar, dan tetap kita dakwahkan mereka kepada agama Islam. Demikian pula Rasulullah SAW, bagaimana usaha beliau untuk terus mendakwahi pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini seorang yang sudah sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, merawat Nabi sejak kecil. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan sebagian harta yang dia dapatkan dalam perniagaannya, dari hasil mengembala, sebagian diberikan kepada Abu Thalib untuk membantu perekonomian pamannya ini. Sayang Nabi Muhammad SAW dengan pamannya, tapi pamannya dalam keadaan kafir. Tapi apakah Nabi biarkan? Tidak. Nabi terus dakwahkan sampai akhir hayatnya. Ketika akan meninggal dunia, didatangi oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahajun laka biha indallah. Wahai pamanku, kata Nabi yang mulia Muhammad SAW, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini saja yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Kalimat ini yang akan aku gunakan sebagai hujahku di hadapan Allah Taala. Didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal pamannya apa? Kafir. Tetap didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan ditinggalkan, udah sekarat tuh biarkan aja, tinggalkan. Enggak, terus didakwahkan. Ya, disampaikan hujah, disampaikan, diajak mereka kepada agama Allah Taala hingga akhir hayatnya, dakwahkan. Ya, begitu juga kita jamaah milik Allah Taala kepada keluarga kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, dakwahkan. Ya, dakwahkan kepada mereka. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, Rabbi, ya Rabbku, aku telah mendakwahkan kaumku siang dan malam, siang malam dakwah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kita lihat berapa banyak orang yang ikut dakwah Nabi Nuh. Satu kapal, bahkan tidak penuh satu kapal, 900 tahun lebih dakwah. Subhanallah. Dakwah, ajak manusia, ajak keluarga kita.
Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Aja sampaikan. Ada kesempatan hubungi keluarga. Sekarang keadaan misalnya jauh dari keluarga, ya udah sampaikan, telepon, sampaikan, Pak, Ma udah sholat belum? Sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Sampaikan kepada orang tua kita, dakwahkan waktu nelpon. Ya. Sampaikan tentang agama Islam, tentang bahayanya kesyirikan, tentang tauhid, tentang bahayanya mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sampaikan, dakwahkan kepada mereka. Siapa tahu mereka mendapatkan hidayah melalui lisan kita. Allah berikan mereka hidayah. Ya, memberikan hidayah Allah Taala. Allah Taala katakan apa kepada Nabi Muhammad SAW? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah katakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya dai, sayyidu bani Adam, pimpinan Bani Adam, orang yang terbaik dari anak Adam, tidak bisa memberikan hidayah. Apalagi kita jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Dakwah, sampaikan kepada karim kerabat kita, kepada keluarga kita. Ini muslim, alhamdulillah, keluarga kita muslim. Yang kafir saja tetap diperintahkan untuk dakwah, sampaikan. Dan ganjarannya besar sekali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang yang Allah Taala berikan hidayah melalui perantara engkau, maka lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang paling mewah. Subhanallah. Satu orang tuh dapat hidayah. Yes, gunakan sekarang. Alhamdulillah ada fasilitas sekarang, sudah Allah mudahkan. Ya, ada media sosial, sampaikan hadis Nabi. Ya, sampaikan, bikin status, apa susahnya? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah katakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sampaikan status, bikin status. Ya, siapa tahu ada orang baca, oh, sholatlah kalian seperti kalian lihat Nabi sholat. Kemudian terengah dia, sholat ana sudah sama belum dengan sholat Rasulullah ya? Karena apa? Karena baca status antum. Subhanallah. Mana kita tahu gitu kan ya? Khairun laka min humrin na'am. Lebih baik bagi engkau daripada apa? Unta merah. Ya, sampaikan. Ya, subhanallah. Terus dakwah ya, terus dakwah. Pada keluarga kita terutama. Kemudian muallif mengatakan, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mentauhidkan Allah Taala. Akan tapi ini tidak mencegah beliau, tidak menjauhkan beliau untuk terus berdakwah hatta kepada orang-orang kufar sekalipun. Ya, Rasulullah orang yang paling mentauhidkan Allah Taala. Ya. Artinya ini bukan termasuk loyalitas yang dilarang tadi. Bukan termasuk loyalitas yang loyalitas itu artinya kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir dengan mendakwahkan mereka, bukan termasuk loyalitas ini yang dilarang, bukan. Artinya tetap dakwah boleh, diperbolehkan, bermuamalah diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh adalah mencintai mereka dalam agama mereka dan mendukung mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah Taala. Ya, mendukung mereka dalam perbuatan maksiat ini yang kita harus berlepas diri. Kenapa? Karena Allah Taala memerintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah Taala. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dalam dosa dan permusuhan. Ya, kalau dalam maksiat, dosa, permusuhan kita tidak boleh tolong menolong. Kita berlepas diri. Kita benci kemaksiatan tersebut. Ya. Tapi ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari yang penuh barokah ini dapat memberatkan timbangan kebaikan kita dan bermanfaat bagi kita semuanya pada hari kiamat kelak.
Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosa kedua orang tua kita, dan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.